Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Asrafuddin dari mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya di mata kuliah Masail Fiqh Fil Siyasah yang diampu oleh dosen Ustadz Muhammad Hasyim Fanirin, MAPD. Baik, terima kasih. Materi yang saya bawakan pada presentasi kali ini adalah pencemaran lingkungan menurut pandangan Masail Fiqh Fil Siyasah. Baik. Pencemaran lingkungan menurut pandangan Masail Fiqh Fil Siyasah. Fenomena akan pencemaran lingkungan dapat kita temukan di mana saja, baik pencemaran limbah, sampah, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan baik secara langsung maupun melewati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut? Mengapa saya deskripsikan demikian? Karena kami, mahasiswa hukum tata negara, harus menghubungkan masalah-masalah yang ada dalam fikih ini ke ilmu ketatanegaraan. Pertanyaannya, pelanggaran akan pencemaran lingkungan, lalu peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, fenomenanya ini bisa dari merusak lingkungan, fenomena sampah, ya. Penanggulangannya adalah melakukan penghijauan dan penanaman pohon, pelestarian sumber daya alam hewani. Melakukan pencemaran lingkungan disebabkan oleh perusahaan dan perilaku yang menyebabkan pencemaran secara nyata, membahayakan lingkungan hidup. Hukumnya haram. Adapun apabila pencemaran tersebut memiliki tingkat yang rendah dibanding maslahat yang diperoleh, maka hukumnya dibolehkan dengan catatan, satu, pembangunannya harus di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Ya, itu maksudnya adalah bila membangun sebuah PT atau perusahaan PT ya, ini harus dilakukan di tempat yang demikian tadi. Berusaha melakukan inovasi teknologi untuk mengurangi dampak pencemaran yang ditimbulkan. Ya. Nah, ini adalah contohnya kita harus berinovasi bagaimana agar pencemaran itu tidak terjadi lagi. Misalnya, apakah ada teknologi yang dapat mengatur limbah ini bisa menjadi pupuk atau apa gitu. Itu kan inovasi. Lalu fungsi kontrol harus dilakukan oleh pemerintah secara ketat agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. Nah, ini peran pemerintah di sini sangat penting. Ketika ada pemerintah yang tegas dalam menindaklanjuti hal-hal seputar pencemaran lingkungan, yang umumnya biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik besar, nah ini kontrol dari pemerintah harus diketatkan lagi, mungkin berupa peraturannya juga, gitu. Nah, lalu air merupakan fasilitas umum yang harus dijaga kemaslahatan dan kemanfaatannya. Jadi banyaknya biasanya itu ketika ada limbah itu jatuhnya pasti ke laut, ke kali. Ya, ini kan mengganggu ekosistem ikan ataupun bisa meracuni warga sekitar. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa harus jauh dari pemukiman penduduk. Ayat menyatakan larangan berbuat kerusakan. Ini adalah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini sudah jelas. Jadi jangan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan itu seperti apa? Ya, misalnya membuang limbah sembarangan. Nah, itu juga membuat kerusakan di bumi. Dan lain-lain. Membuang sampah sembarangan. Menebang pohon. Nah, itu juga. Lalu ada kaidah fikihnya, ya, yang artinya tidak ada salahnya kerusakan dihilangkan. Tingkah laku imam tergantung pada minat. Dalam kitab Fatwa Imam Ramli disebutkan, ditanya, apa yang terjadi dengan kebiasaan bekerja amoniak ke luar negeri karena api yang menyulut kotoran dan kapur? Ya, jika asap tembakau anak-anak camote sering melukai mereka dan mungkin beberapa dari mereka meninggal karenanya, dia melakukan seseorang menanam amonia di tengah-tengah negara dan menyalakannya seperti yang dinyatakan mencium asap bayi, ya, penyakit parah.
Jadi apakah menyalakan penerangan itu dilarang? Jadi dia melakukan dosa dengannya dan ditegur untuk itu. Dan dia harus menyangkalnya. Dan dia dilarang darinya. Dan dia yakin akan apa yang dirusaknya. Dijawab yang mencabut pengabdiannya yang disebutkan di dia memikirkan orang lain yang terpengaruh oleh penguasaan tahzib, mencela karena dia mencegahnya dari itu dan memastikan kerusakan itu sama sekali karena dia. Jadi ini di sini nih mungkin karena artinya dia yang agak kurang pas ya. Ini intinya pokoknya dia membicarakan soal kerusakan juga. Gitu. Jadi kerusakan bumi juga yang dibahas di sini gitu. Lalu ada fenomena sampah. Memelihara kebersihan adalah perintah agama yang harus dilaksanakan. Dilarangnya untuk membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan mudarat bagi lingkungan sekitar, baik karena penyakit maupun menimbulkan bau yang tidak nyaman. Pemerintah berhak memberikan sanksi terhadap pembuang tidak pada tempatnya. Ini jelas. Membuang sampah sembarangan ini sangat meresahkan warga sekitar. Nah, bagaimana dengan cara menangani adalah kembali lagi ke peran pemerintah, apakah aturannya, ya, apakah pengawasannya, apakah tidak disediakannya tempat pembuangan sampah yang tepat. Nah ini juga. Nah itu pun harus dilakukan inovasi-inovasi seputar dengan apakah ada teknologi yang bisa mengubah sampah ini menjadi pupuk atau apa. Nah ini juga didaur ulang itu kan. Lalu melakukan penghijauan dan penanaman pohon. Nah, ini adalah antisipasi, memperbaikinya. Nah, ini diperintahkan dan dianjurkan mendapatkan pahala pemerintah. Berhak untuk menentukan tempat tertentu untuk dijadikan sebagai wilayah konservasi. Islam memerintahkan pemilik tanah yang tidak mampu menggarap tanahnya sendiri agar digarap orang lain. Nah, ini banyak misalnya taman hutan kota. Nah, ini ada contoh yang kecil yang dilakukan oleh pemerintah di kota-kota. Namun bagaimana dengan di Kalimantan, di tempat-tempat lain kita lihat bahwa banyaknya kebakaran-kebakaran hutan. Apakah setelah kebakaran itu dibiarkan? Nah, itu ini adalah peran pemerintah kembali dalam untuk meningkatkan tingkat akan menguranginya pencemaran lingkungan, gitu. Baik dari aturan ya maupun dari warga, dari inisiatif dari orang-orang tersebut. Nah, ini juga ada. Tidak ada muslim yang menanam atau menabur tanaman dan memakannya, burung atau manusia atau binatang, kecuali dia memiliki hewan utusan Tuhan. Semoga doa dan damai Tuhan besertanya. Berkata, barang siapa memiliki tanah, biarkan dia bertani atau memberikannya kepada saudaranya. Jika dia menolak, dia harus memegang tanahnya. Bahwa Nabi, semoga doa sallallahu alaihi wasallam melindungi tangisan, dan bahwa Umar melindungi tangisan dan ketidaksonohan. Jika waktunya habis dengan sebuah villa di tangan salah satu dari Anda, maka jika tidak, dia dapat bangkit sampai menanamnya, maka dia harus melakukannya. Nah, ini juga adalah seputar kalau memang tidak mampu untuk menggarap tanah. Nah, ini dengan orang jelas gitu tadi seperti sudah dijelaskan di sini ya. Islam melarang pemilik tanah yang tidak mampu menggarap tanahnya sendiri agar digarap oleh orang lain. Lalu pelestarian sumber daya alam hewani tidak hanya seputar tanaman ya, seputar aturan, tepun apa. Nah, ini juga penting. Itu pelestarian sumber daya alam hewani. Hewaninya juga sumber dayanya akan kehewanan ini jangan semena-mena gitu, dilupakan gitu. Pemanfaatan binatang, hukum Islam melarang untuk melakukannya pembunuhan hewan kecuali untuk kepentingan konsumsi. Syariat juga menggariskan bahwa hewan yang berhak untuk dibunuh adalah hewan-hewan yang berbahaya saja. Manusia tuntut untuk berbuat baik, tidak hanya kepada sesama, melainkan lebih luas, meliputi makhluk hidup di sekitarnya, baik binatang maupun tumbuhan. Melakukan penyiksaan terhadap binatang merupakan perbuatan dosa. Syariat juga memerintahkan untuk menjaga kelestarian satwa. Jelas, jadi kita nggak boleh membunuh hewan ya kecuali itu buas. Nah, ini juga termasuk dalam pembahasan pencemaran lingkungan karena rusaknya ekosistem itu juga bisa disebabkan akan ekosistem hewani yang mulai berkurang mungkin gitu. Nah, mungkin itu yang baru bisa saya jelaskan dari materi saya. Saya ingatkan lagi, saya kiranya masih belajar sebagai mahasiswa. Apabila masih ada salah kata ataupun kurang ataupun kekeliruan materi, mohon maklum adanya.
akan kami perbaiki, akan saya perbaiki, dan akan belajar terus. Demikian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Ya. Terima kasih. Azza wallahu yarana wa isfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.